sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad sar'ana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum asanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul kafirun. Atau kama qala sadaqallahu alazim wa balaga rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak-bapak jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada Jumat kali ini kita tetap diberikan hidayah, yakni hidayah kesehatan, hidayah kesempatan, dan tak kalah pentingnya adalah hidayah iman dan takwa yang masih kental di dalam kalbu kita masing-masing, sehingga pada Jumat kali ini kita tetap bermuwajahah pada tempat yang penuh mubarak ini, guna untuk menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalan insyaallah melaksanakan satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan, baik sifatnya duniawiyah, ukhrawiyah, Allah Subhanahu wa taala dapat menerimanya dengan baik, dan pada akhirnya insyaallah kita mendapat balasan di sisinya, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang saya muliakan, insyaallah di dalam Jumat kali ini saya akan mengangkat satu tema khutbah di hadapan bapak-bapak yang saya muliakan, yaitu ilmu pengetahuan di atas segalanya. Jadi sebelum kita lanjut dengan tema khutbah, terlebih dahulu saya angkat satu hadis Rasulullah SAW sebagai mukadimah sekaligus sebagai sugesti rangsangan kepada kita semua. Kalau Rasulullah SAW, al-yawmul jum'atu malaikat, al-yawmul jum'atu quluban masajidah malaikat. Pada hari Jumat setiap pintu-pintu masjid di dunia yang ditempati salat Jumat, malaikat Allah, ada malaikat, satu malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti masjid kita berapa pintunya? 4, berarti ada 4. Setiap pintu masjid yang ditempati salat Jumat, Allah mengutus malaikatnya dari langit turun ke dunia. Setiap pintu masjid yang ditempati salat Jumat pada hari Jumat, apa hikmahnya? Pertama, supaya Allah memberikan kesaksian malaikatnya kepada umat Muhammad, hamba Allah yang melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam mukallaf, yaitu salat Jumat. Yang kedua, tujuan Allah mengutus malaikatnya setiap pintu masjid
pada hari Jumat adalah untuk diberikan diklasifikasi berikan pahala. Ini pahala masuk dalam masjid. Belum pahala salat Jumat. Belum salat pahala mendengarkan khutbah dengan baik. Baru pahala kita masuk dalam masjid pada hari Jumat. Siapa pertama, kedua, ketiga dan seterusnya diberikan semua pahala bervariasi sesuai dengan kecepatan masuk dalam masjid. Nabi SAW memberikan contoh, mengangkat contoh pahala bagi umat Muhammad, hamba Allah yang pertama masuk dalam masjid pada hari Jumat. Kalau waktu sudah masuk, dia diberikan pahala oleh Allah sama dengan senilai kalau dia menyumbangkan seekor unta. Apa hikmah? Rasulullah mengangkat pertama pahalanya seekor unta karena di kota Mekah adalah binatang yang paling mulia dan paling tinggi harga. Kalau di Indonesia diadakan. Summa kallasi baqaratan. Kemudian urutan berikutnya yang masuk dalam masjid artinya kedua, dia diberikan pahala oleh Allah, kata Nabi SAW, sama dengan kalau dia menyumbangkan hartanya ke agama Allah senilai dengan seekor baqaratan, sapi atau karma. Summa kallasi kabsan. Urutan ketiga, diberikan pahala oleh Allah senilai kalau dia menyumbang ke agama Allah dengan senilai dengan seekor kibas atau kambing di kampung kita. Summa kallasi dajajatan. Berikutnya diberikan pahala senilai dengan kalau dia menyumbang ke agama Allah senilai dengan harga seekor kain. Summa kallasi baidatan. Terakhir kata Nabi, dia diberikan pahala oleh Allah senilai dengan sebutir telur. Kalau Khatib Subhana ini membacakan khutbah, maka malaikat tadi berapa malaikat dia tutup bukunya kata-kata, lalu duduk ada mereka mendengarkan Khatib khutbah Khatib. Cuma itu malaikat yang salah, kita tidak melihat karena makhluk halus, tapi mereka melihat siapa pertama tadi masuk, kedua, ketiga dan seterusnya, siapa membaca khutbah, dia tahu semua. Jadi ini bapak-bapak yang menjaga ini sebagai sengaja saya angkat ini satu hari sebagai sugesti rancang bagi kita semua. Mari dari Eropa lihat sholat Jumat tidak sia-sia ada masjid kita mengasih Pertama betul tamu ni kada mengaji mata sampai istighfar, tahlil dan seterusnya. Kalau tidak bisa mengaji ya apa saja sudah tambah lagi pahala. Alhamdulillah. Jemaah masyarakat. Tema kita adalah ilmu pengetahuan di atas segalanya. Karena sekarang kita situasi sekarang adalah canggih, serba digital. Makanya itu ilmu pengetahuan harus digaspol. Tidak sama dulu. Ini ada juga ada sekolah, ada ukir, tapi ada silapan, nala pandang tangan, nala stempel. Makanya itu sekarang sudah tadi serba sekolah. Ilmu berasal dari bahasa Arab. Ilmu itu mempunyai 3 huruf. Setiap hurufnya masing-masing mempunyai hikmah tersendiri. Pertama, huruf Ain. Iliyun. Artinya iliyun ketinggian, derajat, pangkat, tahta. Itu arti iliyun. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatin. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat
orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Wallazina utul ilma darajatin, dan Allah mengangkat derajat pangkat tahta kemuliaan bagi hamba-hambanya yang diberikan ilmu pengetahuan, utamanya ilmu pengetahuan agama. Contoh yang paling konkret Bapak yang sediakan, saya berikan contoh saya sendiri. Seandainya di dalam Pak Misal yang adalah tidak mungkin saya berdiri naik di atas mimbar membacakan khutbah di hadapan bapak-bapak yang saya muliakan. Itu buktinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kemuliaan pangkat dan tahta bagi hamba-hambanya yang memiliki ilmu pengetahuan, utamanya ilmu agama. Jemaah sekalian, huruf yang kedua adalah huruf lam. Artinya lam, lutfun. Lutfun artinya adalah kehalusan, kebijaksanaan, kelembutan. Berarti hamba Allah umat Muhammad yang memiliki ilmu pengetahuan, utamanya ilmu agama, tentu tingkah lakunya, akak-akaknya atau lidahnya lembut, halus dan bijaksana. Yang ketiga, huruf ketiga adalah huruf mim, amin. Artinya mulkum. Mulkun artinya ya kekuasaan, akarnya. Mulki Sulaiman, akar mana Nabi Sulaiman. Jadi makanya itu Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh Nabi Sulaiman alaihissalam memilih salah satunya di antara tiga hal di dalam hadis kursi. Itu hadis kursi Pak, hadis yang paling tinggi nilainya. Itu hadis kursi adalah firman Allah. Adana Allah Ta'ala langsung suatu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Itu namanya hadis kursi. Kalau hadis ucapan Rasulullah, perbuatan, pengakuan Nabi, tapi Nabi tidak sempat melakukan satu perbuatan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengakui kebaikannya. Cuma Nabi tidak sempat melaksanakan satu perbuatan itu dan meninggal. Itu juga hadis Takoriyah, hadis pengakuan Rasulullah SAW. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam hadis kursi, khuyyira Sulaiman bil mali wal mulki wal ilmah fahtara ilmah hatta u'tiyal mal wal mulk. Nalakala padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad urut usuro mariolo riolo mangile Nabi Sulaiman di taluhal Nabi Sulaiman pikte selesai warna ya taluhal dia membudi korok. Pertama alman warampana asmi, kedua wal mulk kekuasaan, pangkat, derajat, jabatan. Ketiga, ilmu pengetahuan. Kira-kira seandainya pada waktu itu di surah melatal mapite selesai warna dan lusuh-lusuhan tega agak tadi mendapat sini dalam mana sudah dari mana suri atau pangkat dan jabatan. Tetapi pada waktu itu agak mentok oleh lalu masuk leher oleh ayat macam mana mengutak Nabi Sulaiman masuk leher masuk mulutnya Nabi Sulaiman sumpahnya Nabi Sulaiman maka dia nawar pada Sulaiman ada orang parah ada kau nak jawab dengan sampai matu orang parah walau sendiri halanya kemakasian dengan sampai matu jabatan tahta wala nahalai kemakasian dengan wala. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam memilih dengan ilmu pengetahuan, maka Allah lanjutkan firman-Nya dalam hadis kursi, hatta u'tiyal mal
wal mulk. Lalu Allah memberikan Nabi Sulaiman kekayaan al-mal, barang-barang, wal mulk, dan kekuasaan. Seandainya Nabi Sulaiman memilih pada waktu itu kekayaan hanya kekayaan dikasih. Andai kata Nabi Sulaiman dipilih dengan kekuasaan, hanya kekuasaan tahta dikasih. Tapi disinilah barakahnya ilmu pengetahuan, dia pilih dengan ilmu pengetahuan, maka dikasih ketiga-tiganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barakah ilmu. Makanya itu, ya Bapak-bapak yang saya muliakan, sengaja saya angkat pilih ini tema masalah pendidikan pengetahuan, karena di kampung kita ya terkenal, bahkan di mancanegara terkenal, kota Singkan, kota sutra, kota santri. Bahkan banyak santri kita tidak saja berdatangan dari manca kabupaten, manca provinsi, bahkan ada mancanegara masuk di pondok pesantren Asadia. Apalagi tempat-tempat upah ratusan dibuka oleh pemerintah. Ini kesempatan besar masukkan kita untuk menghafal Al-Quran. Jemaah semuanya. Jadi makanya itu Rasulullah SAW dia menjelaskan dalam hadis, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ini melok kursi bawah sejahtera aman selamat di dino naseri makunai padis. Waman arada rumah, waman arada akhir paling ini melok kursi selamat sejahtera aman di akhir mati naseri makunai padis. Waman arada rumah paling ilmi, waman arada rumah paling barang siapa mau hidup kedua-duanya dunia akhirat dengan tenteram, sejahtera, bahagia, aman, naseri makunai padis, utamanya ilmu agama. Jemaah masyarakat. Jadi nasib paling teramat kedai itu harta benda itu yang terkenal di dalam sejarah adalah yang paling kaya adalah karun. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam jauh lebih kaya daripada Karun. Cuma Karun terkenal dalam sejarah karena Karun dia mengurus hartanya, dia serangkala mengabaikan ibadahnya. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam dia mengutamakan ibadahnya dan mengurus daripada mengurus hartanya. Maka tercatat dalam sejarah adalah Karun. Sampai hari ini, sampai dunia kiamat, anak cucu Adam selalu mencari harta karun. Dalam Monterabudis, denengnya iro umur ajarannya, wedi riwaya-waya, wedi riali, makin ayah sana kali nyawagu mah. Opene po sa sore malaikat ka malakala mo madunya ko melamu atau kolino. Seandainya kurang nawajah Nabi Sulaiman, kurang natawari Karun. Gimana? Meneni orang nyawa Pak Wadi dia ini wajah-wajah maka dia sana memakai lagi 5 tahun 10 tahun. Langsung Nabi Sulaiman bayar. Cash. Tapi Karun minta tawar, minta kurang. Jadi ini menandakan membuktikan bahwa Nabi Sulaiman adalah lebih kaya daripada Karun. Cuma Nabi Sulaiman dia utamakan mengurus ibadahnya daripada mengurus hartanya. Jemaah semua. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, si lebih-lebihnya dia pemanaran lor bijata anak kota Padisen. Jadi artinya apa? Terpasti kode anak aku. Ini kesempatan besar. Kesempatan kalau mas kampung kita kota Singkan, kota Sutra, kota Santri daripada mancanegara masuk kita tidak boleh kesempatan.
masuk ke anak kita di mana tempat-tempat basah dosa kita, supaya nanti menjadi pewaris yang baik yang mendoakan kita sewaktu setelah kita meninggal. Tidak ada diharapkan kecuali ya anak kita memberikan doa, mengirimkan Fatihah setelah kita meninggal, serta terus mengalir pahala yang kita terima sampai selesai. Jemaah masih datang. Jadi demikianlah sekarang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu hati kita semua supaya memasukkan kita, anak kita dalam pondok pesantren dan tempat-tempat hafal Al-Quran di kampung kita kota sini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wasiqil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa